Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali. Ibu akan melanjutkan untuk tema 5 subtema 1 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu diawali pada masa bayi dan balita. Di masa bayi dan balita itu pertumbuhannya sangat cepat, serta fungsi-fungsi organ tubuh itu berkembang hingga sempurna. Setelah masa bayi dan masa balita, kemudian kita memasuki masa anak-anak. Masa anak-anak ini usia 5 sampai 11 tahun. Setelah masa anak-anak, kemudian kita masuk ke masa remaja. Ciri-ciri dari masa remaja yang pertama itu berusia 12 sampai 16 tahun. Ciri yang kedua merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa remaja ini, ciri yang ketiga, terjadi banyak perubahan secara psikis maupun secara fisik. Setelah masa remaja, kemudian kita memasuki masa dewasa. Di masa dewasa ini sudah tidak lagi terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Jadi pertumbuhan dan perkembangan fisik itu dari masa anak-anak, masa bayi, dan masa remaja. Kemudian kita akan memasuki masa lanjut usia atau yang biasa disebut dengan lansia. Nah, Ibu ulang, tadi perkembangan dan pertumbuhan manusia itu berawal dari masa bayi dan balita, kemudian masa anak-anak, kemudian masuk masa remaja, masuk masa dewasa, kemudian masuk masa lanjut usia atau lansia. Sekarang Ibu lanjutkan, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisik pubertas. Nah, perbedaan ciri-ciri fisiknya pubertas antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mulai muncul jerawat, laki-laki juga sama. Kemudian perempuan yang kedua mulai muncul bau badan, lalu terjadi juga menstruasi. Kemudian sedangkan untuk laki-laki itu tumbuh jakun, keringat berlebih, dan ini nanti akan muncul bau badan dan suara menjadi lebih berat. Itu adalah ciri fisik pubertas perempuan dan laki-laki. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lanjutannya, yaitu Karang Taruna. Karang Taruna itu merupakan salah satu contoh organisasi kepemudaan. Nah, biasanya Karang Taruna ini terdapat di desa dan anggotanya itu adalah para pemuda karena berfungsi untuk memberdayakan remaja. Di dalam kegiatan Karang Taruna itu tujuannya yaitu memberikan pembinaan dan memberdayakan remaja. Pembinaan yang diberikan misalnya berupa keterampilan, lalu olahraga, kemudian berlatih berorganisasi, dan bahkan juga ada kesenian. Oke. Baik, nah tadi Ibu kan di depan sudah menjelaskan tentang pubertas ya. Lalu ada perbedaan antara pubertas, ciri-ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pubertas tersebut? Yang pertama, kita harus selalu menunjukkan sikap bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah menganugerahkan kita fisik yang sehat, yang lengkap, tidak mengalami kecacatan. Selain itu, kita juga harus rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, menjaga seluruh anggota tubuh kita. Yang ketiga,
Mandi minimal 2 kali sehari menggunakan air yang bersih, menggunakan sabun mandi, keramas pakai sampo, kemudian menggunakan handuk yang bersih. Kemudian sikap yang selanjutnya anak-anak, kita juga perlu membersihkan wajah kita dengan sabun muka dan ingat jangan memencet jerawat secara sembarangan karena apa? Nanti akan menimbulkan bekas di muka kita. Ya, selain itu, selain kita merawat diri kita secara fisik, kita juga harus belajar untuk mengendalikan diri atau emosi. Harus latihan untuk mencegah rasa marah yang muncul dalam diri kita, mampu mengendalikan diri. Kemudian yang terakhir, melakukan hal-hal yang positif, selalu berpikiran positif. Tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang jangan sampai merugikan diri sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain. Itu adalah sikap yang perlu kita lakukan dalam menghadapi masa-masa pubertas yang kita alami. Nah, anak-anak, kita tumbuh menjadi manusia yang remaja, manusia yang dewasa, yang tentunya sudah memiliki pola pikir yang lebih maju dibanding masa anak-anak. Maka kita sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan kewajiban harus dijaga dan merupakan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Baik itu lingkungan yang ada di rumah, lingkungan yang ada di sekitar kita, masyarakat, atau bahkan di lingkungan sekolah pun itu juga merupakan kewajiban kita semua dalam menjaga lingkungan tersebut. Nah, dengan penuh tanggung jawab kita menjaga lingkungan kita, maka masyarakat kita akan nyaman, tentram, damai, tidak terjadi bencana alam, kita bisa saling membantu. Nah, hal ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Sila ketiga dalam Pancasila itu dilambangkan dengan pohon beringin. Anak-anak, tadi untuk menjaga lingkungan pasti dibutuhkan peraturan-peraturan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan di masyarakat maupun di sekolah. Kenapa kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat atau di sekolah? Supaya apa? Supaya ini lihat ya, supaya tercipta kenyamanan, lalu tercipta keselamatan, selain itu juga ketertiban, dan hal ini semua tentunya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Nah, di sini Ibu memberi contoh pelaksanaan mematuhi aturan. Kalau kita mematuhi aturan dengan baik, pasti juga akan membawa dampak positif ya peraturan-peraturan tersebut. Di sini Ibu memberikan contoh peraturan di rumah dan peraturan di sekolah. Saya akan bahas dulu tentang peraturan di rumah ya, yang tentunya pasti juga bermacam-macam di rumah kalian. Ada peraturan-peraturan tersendiri yang tentunya di tiap keluarga pasti tidak akan sama. Ya, yang pertama ini tentunya pasti sering dilakukan ya, membersihkan dan merapikan kamar. Nah, jadi kalau kalian bangun tidur, kalian harus membersihkan dan merapikan kamar sendiri, apalagi kalian sudah lebih dewasa ya. Nah, hal ini manfaatnya apa? Supaya kamar menjadi lebih bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, kita harus pulang sekolah tepat pada waktunya supaya tidak menimbulkan rasa khawatir terhadap orang tua kita. Yang ketiga, setelah kita menggunakan alat elektronik, misalnya televisi, kita menggunakan radio, kita menggunakan tape recorder, jangan lupa itu harus dimatikan setelah menggunakan. Ya, supaya apa? Supaya tagihan listrik itu menjadi hemat.
Nah, masih banyak ya tentunya ya contoh peraturan yang dapat kamu lakukan di rumah. Ada beberapa contoh peraturan di sekolah di sini. Yang pertama, melakukan piket kelas. Ayo anak-anak yang waktu kemarin kalian kelas 5, siapa yang sering tidak melakukan piket kelas ya? Nah, ini merupakan salah satu contoh kewajiban kita sebagai siswa, itu melakukan piket kelas. Supaya apa? Supaya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, datang ke sekolah tepat pada waktunya, 10 menit sebelum bel berbunyi atau 15 menit sebelum bel berbunyi. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kita tidak tertinggal pelajaran. Kemudian yang kedua, supaya kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sama juga ketika pembelajaran PJJ di rumah, anak-anak juga harus sudah siap 10 menit atau 15 menit sebelum PJJ dilakukan. Disiapkan bukunya, jangan lupa makan, sarapan dulu, lalu minum, supaya ketika mengikuti PJJ itu kalian bisa fokus dan mengikuti dengan baik. Kemudian yang terakhir itu kita wajib menjaga ketertiban saat belajar. Supaya apa? Supaya suasana belajar itu lebih nyaman. Nah, anak-anak yang terkasih, sampai di sini penjelasan Ibu untuk subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Tolong kalian pelajari dengan baik karena nanti hari Senin yang akan datang kalian sudah mengerjakan soal PP yang pertama untuk tema 6. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan selalu memberkati kita.